Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penelitian pengembangan. Perkenalkan, nama saya Evianti Francisca Siregar dengan NIM 4192411013. Video presentasi ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Berbasis IT. Penelitian pengembangan. Nah, untuk subtopik dari bab ini, untuk bab penelitian pengembangan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua penelitian pengembangan, yang ketiga proses pengembangan, yang keempat model-model pengembangan, yang kelima model Thiagarajan atau 4D models atau model 4D. Yang keenam ada model ADDIE atau model EDDI. Yang ketujuh ada kualitas bahan ajar. Nah, untuk topik yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan. Kemendiknas, Abidin pada bukunya tahun 2014, halaman 264 menyatakan beberapa alasan pentingnya melakukan pengembangan bahan ajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak lagi bergantung pada buku teks yang terkadang menyajikan satu sudut pandang kebenaran. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan beberapa referensi. Yang keempat, menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik. Dan yang keenam, menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Nah, untuk subtopik selanjutnya kita membahas penelitian pengembangan. Penelitian atau research and development bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, baik berupa buku, lembar aktivitas siswa, media pembelajaran, modul, dan bahan ajar lainnya. Selain itu, dapat digunakan juga untuk mengembangkan model pembelajaran, strategi peningkatan mutu guru, alat laboratorium, program komputer, yaitu simulasi, pengolahan data, animasi, serta evaluasi kurikulum, dan sebagainya. Board dan GAL pada tahun 2003, halaman 569, menyatakan bahwa penelitian pengembangan adalah sebuah hasil karya berbasis pengembangan untuk menemukan dan merancang produk serta prosedur baru secara sistematis dengan pengujian lapangan, evaluasi, menyaring data hingga mencapai kriteria spesifik dari efektivitas, kualitas, dan terstandar. Nah, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Nah, menurut Kamus KBBI, arti dari relevansi ini berarti kait-mengait, bersangkut paut, dan berguna secara langsung. Pada prinsip ini, materi yang diulas harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua, prinsip konsistensi. Pada Kamus KBBI, konsistensi ini berarti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Istilah ini pada aspek pengembangan bahan ajar adalah ketetapan yang sesuai antara tujuan pembelajaran dengan isi bahan ajar. Yang ketiga, ada prinsip kecukupan, di mana isi bahan ajar harus diulas meliputi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan pembahasan hendaknya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat. Nah, untuk subtopik yang selanjutnya yaitu proses pengembangan. Penelitian dan pengembangan dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan. Selanjutnya, setelah kebutuhan diidentifikasi, kita akan menentukan karakteristik atau spesifikasi dari produk yang akan dikembangkan dan akan dihasilkan produk awal yang akan diuji coba. Proses uji coba dilakukan dengan cara
mencobakan produk di lapangan dengan sampel yang terbatas. Kemudian dilanjutkan pada sampel yang lebih luas. Nah, selama uji coba dilakukan pengumpulan data dan dievaluasi. Proses uji coba ini dan evaluasi dilakukan secara siklus dan berulang hingga menghasilkan produk yang berkualitas sesuai kebutuhan. Penelitian pengembangan merupakan strategi dalam mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada melalui prosedur sistematik mulai dari tahap merancang, membuat, dan mengevaluasi dalam rangka memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan. Nah, untuk subtopik selanjutnya kita akan membahas model-model pengembangan. Terdapat beberapa model-model pengembangan dan terdapat beberapa model penelitian dan pengembangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu media, model atau bahan ajar, yaitu yang pertama, model ADDI atau model EDI. Model ADDI ini yaitu analisis, design, development, implement, and evaluate. Model yang kedua yaitu model Thiagarajan atau 4D, yaitu define, design, develop, and disseminate. Yang ketiga, model ASURE atau ASSURE, yaitu analyze, learner, state objective, select instructional method, media and material, utilize media and materials, require learner participation, evaluate, and receive. Dan model yang keempat, model Hanafin dan Peck. Model yang kelima ada model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Model yang keenam ada model Dick and Carey. Dan model yang ketujuh adalah model Kemp. Nah, subtopik yang selanjutnya yaitu model Thiagarajan atau 4D models atau model 4D. 4D itu apa saja sih? Yang pertama, define atau pendefinisian. Tujuan dari tahap define atau tahap pendefinisian ini adalah untuk menetapkan dan mendefinisikan hal yang dibutuhkan dalam instruksional. Ada 5 fase yang ditempuh pada tahap ini, yaitu yang pertama front-end analysis atau analisis awal akhir. Yang kedua ada learner analysis atau analisis dari siswa. Dan yang ketiga ada task analysis, yaitu analisis tugas. Dan yang keempat ada konsep analisis atau analisis konsep. Yang kelima ada specifying instructional objective atau menetapkan tujuan dari pembelajaran. Untuk D yang kedua itu yaitu desain atau perancangan. Terdapat 4 langkah pada tahap ini, yaitu yang pertama menyusun kriteria referensi tes, yang kedua ada pemilihan media, yang ketiga pemilihan format, dan yang keempat desain awal. Nah, untuk tahap yang ketiga ada tahap develop atau pengembangan. Tujuan dari langkah ini adalah memodifikasi materi pembelajaran pada draft awal. Ada 2 langkah dalam tahap ini, yaitu yang pertama expert appraisal atau penilaian dari ahli. Yang kedua adalah developmental testing atau uji pengembangan. Dan untuk D yang keempat ada disseminate atau penyebaran. Draft final dari materi pembelajaran diperoleh jika fase uji pengembangan menunjukkan hasil yang konsisten dan ahli memberi komentar yang positif. Pada tahap ini terdapat 3 langkah, yaitu validation testing, packaging, diffusion, and adopting. Nah, untuk subtopik yang selanjutnya kita akan membahas model EDI atau model ADDIE. Model EDI ini yaitu analisis, design, development, implement, dan evaluate. Untuk model
ADI ini terdiri dari 5 langkah, yaitu tahap analisis atau analisis. Proses ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengembangkan media, bahan ajar, model, atau media atau metode yang digunakan atau metode yang sudah digunakan. Yang kedua ada tahap desain atau desain. Tahap desain ini adalah kegiatan merancang model, metode, media, atau bahan ajar dengan beberapa proses, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, merancang rencana pembelajaran, memilih media, merancang perangkat yang diperlukan, merancang materi, dan mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur kompetensi tertentu. Nah, yang untuk tahap selanjutnya yaitu tahap development. Tahap development ini adalah proses pengembangan produk baru yang dilakukan berdasarkan hasil tahap desain. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini yaitu yang pertama adalah mempersiapkan bahan ajar, yang kedua merencanakan rangkaian proses belajar, yang ketiga merencanakan sistem penyampaian, yang keempat memilih dan memilah bahan ajar yang sudah ada, yang kelima mengembangkan rencana pembelajaran, dan yang keenam memvalidasi rancangan pembelajaran. Yang keempat ada tahap implementasi. Tahap implementasi ini bertujuan untuk mengimplementasikan atau uji coba produk yang dihasilkan pada tahap pengembangan. Yang kelima ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi yang harus dilakukan adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, di mana evaluasi formatif ini dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau mingguan, dan untuk evaluasi sumatif dilaksanakan jika kegiatan belajar selesai secara keseluruhan. Nah, untuk subtopik yang selanjutnya kita akan membahas kualitas bahan ajar. Ada beberapa indikator untuk menentukan kualitas perangkat pembelajaran. Indikator apa saja Kak? Itu yang pertama, validitas. Nah, terdapat juga indikator yang harus digunakan untuk menyatakan kevalidan perangkat pembelajaran yang dikembangkan, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Apa itu validitas isi dan validitas konstruk? Yang pertama, kita membahas validitas isi. Validasi atau validitas isi ini menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan didasarkan pada kurikulum atau pada rasional teoretik yang kuat. Yang kedua ada validasi atau validitas konstruk. Validitas konstruk ini menunjukkan konsistensi internal antara komponen-komponen perangkat. Nah, yang selanjutnya kita membahas kepraktisan. Perangkat yang dikembangkan dikatakan praktis apabila memenuhi indikator yang ditetapkan. Nah, indikator yang harus dipenuhi untuk dikatakan perangkat tersebut praktis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penilaian ahli atau pakar terhadap perangkat yang dikembangkan tersebut dinyatakan dapat digunakan dengan sedikit revisi atau tanpa revisi. Yang kedua ada respon siswa untuk kepraktisan terhadap perangkat pembelajaran adalah minimal berada pada kategori baik. Yang ketiga, fakta yang menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan dapat diterapkan dengan baik setelah melalui proses uji coba orang perorangan, uji kelompok kecil, dan uji situasi nyata. Dan selanjutnya kita membahas untuk keefektifan. Indikator untuk menyatakan efektivitas perangkat pembelajaran adalah yang pertama ada ketuntasan belajar siswa secara klasikal. Yang kedua ada aktivitas aktif siswa berada pada kategori ideal yang ditetapkan dan respon siswa. Misalnya, setidaknya 80% siswa memberikan respon positif terhadap perangkat pembelajaran. Nah, demikian penjelasan
mengenai penelitian pengembangan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.